Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Kori Yohana selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi juga kepada teman-teman mahasiswa dari kelas Pendidikan Bisnis B 2019. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas Pendidikan Bisnis B 2019. Nama saya Khairunisa dengan NIM 17076190067. Perkenalkan, saya Dava Prilia Maharani dengan NIM 170761908. Perkenalkan, nama saya Adelia Wisteningsi dengan NIM 1707619068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Sri Ananda dengan NIM 17076190066. Seperti yang kita ketahui, peserta didik merupakan sasaran utama dalam proses pembelajaran yang memiliki 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak dari peserta didik. Ranah kognitif ini dibagi menjadi 6. 1. Pengetahuan, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali dan mengingat mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru tanpa harus mengerti atau dapat melakukannya. Lalu yang kedua, pemahaman merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan dapat memanfaatkannya kembali atau melakukannya. Pemahaman ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori, diantaranya tingkat rendah atau pertama adalah pemahaman terjemahan, seperti menerjemahkan kata-kata menjadi arti yang sebenarnya. Sebagai contoh, peserta didik bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Lalu, contoh lain, peserta didik bisa menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang saklar dan lain sebagainya. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu yang menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya. Sebagai contoh, peserta didik bisa menghubungkan pengetahuan tentang konjungsi kata kerja, subjek, dan pasif pronoun, sehingga peserta didik dapat mengetahui cara menyusun kalimat yang benar. Tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan peserta didik mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Lalu yang ketiga ada penerapan atau aplikasi, merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan pemahaman yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat ada analisis, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Yang kelima desintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Dan yang keenam, evaluasi, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ini adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu mengembangkan kriteria atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. Ranah yang selanjutnya yaitu ranah afektif, yang merupakan ranah berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ada beberapa kategori dalam ranah afektif, yaitu yang pertama, penerimaan atau receiving, yaitu kepekaan peserta didik dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran untuk menerima stimulus, mengontrol, dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Yang kedua ada jawaban atau responding, yaitu reaksi yang diberikan oleh peserta didik terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga penilaian atau valuing. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, maka peserta didik akan merasakan kerugian atau penyesalan dalam dirinya. Lalu yang keempat ada organisasi,
mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Dan yang kelima, karakteristik nilai atau pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga pada diri peserta didik dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah ini berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Sasaran proses pembelajaran ranah psikomotorik ini seperti yang dikemukakan oleh Simpson, bahwa hasil belajar psikomotorik ini dapat tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Dalam hal ini yang menjadi sasarannya adalah perilaku atau perbuatan tertentu yang ditunjukkan oleh peserta didik sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi pula oleh keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Dalam berbagai literatur evaluasi, banyak dijumpai prosedur evaluasi yang sesuai dengan pandangannya masing-masing. Namun, sekalipun ada perbedaan, bukanlah sesuatu yang prinsip karena prosedur intinya hampir sama. Kami akan mencoba memaparkan prosedur evaluasi pembelajaran, yaitu antara lain 1. Perencanaan evaluasi. Perencanaan kegiatan evaluasi pembelajaran merupakan langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi banyak dipengaruhi oleh seberapa baik perencanaan yang dilakukan, terutama dalam kaitan dengan penyiapan instrumen evaluasi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan evaluasi, 3. Monitoring pelaksanaan evaluasi, 4. Pengumpulan data, 5. Pelaporan hasil evaluasi, dan yang terakhir penggunaan hasil evaluasi. Evaluasi kuantitatif menekankan paradigma bahwa suatu variabel atau gejala dapat digambarkan secara teoretik. Hasil dari evaluasi kuantitatif dapat berupa angka-angka hasil pengukuran, bahwa pendekatan kuantitatif merupakan proses pengukuran yang objektif yang menggunakan prosedur formal dan metode yang fokus pada bidang yang sangat spesifik, yaitu perkembangan peserta didik yang dapat dengan mudah diamati dan dicatat. Prosedur evaluasi kuantitatif meliputi 1. Penentuan masalah dan pernyataan evaluasi. Yang kedua, penentuan variabel, jenis data, dan sumber data. 3. Penentuan metodologi. Keempat, pengembangan instrumen. Kelima, penentuan proses pengumpulan data. Dan yang keenam, pengumpulan data dan proses pengolahan data. Dalam mengumpulkan data kuantitatif ini terdapat model-model yang dapat dilakukan. Yang pertama ada model black box Taylor. Model ini dibangun atas 2 dasar, yaitu evaluasi yang ditunjukkan pada peserta didik dan bahwa evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik serta saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum itu sendiri. Fokus evaluasi ini sebenarnya hanya berhubungan pada dimensi belajar. Yang kedua, model teoritis Taylor dan Merguer. Model ini membuat evaluator harus melakukan 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pertama mengumpulkan data objektif yang berasal dari luar pertimbangan evaluator yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti tujuan, lingkungan, personal, metode, dan hasil belajar. Kegiatan yang kedua mengumpulkan data yang menjadi hasil pertimbangan individual, terutama tentang kualitas tujuan, masukan, dan hasil belajar. Dan yang ketiga, kegiatan ini mengevaluasi pengembangan tujuan behavioral menjadi pengalaman pribadi. Yang ketiga, pendekatan sistem Alkin. Dalam model ini, Alkin memakai 3 komponen pembagian, diantaranya masukan, perantara, dan keluaran, seperti dalam pendekatan sistem pada umumnya. Lalu Alkin juga mengenalkan sistem internal atau dalam, yang merupakan interaksi antar komponen yang berhubungan langsung dengan pendidikan, juga sistem eksternal atau luar yang memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh pendidikan. Yang keempat, content stake, yaitu model dari stake yang mendasarkan modelnya pada evaluasi formal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat dengan evaluan. Dan yang terakhir yaitu kelima, model evaluasi CIPP merupakan
model yang dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Staffelbeam. CPP ini merupakan singkatan dari konteks, input atau masukan, proses, dan produk atau hasil. Keempat singkatan tersebut merupakan komponen utama dari model ini. Selain data kuantitatif, terdapat pula prosedur pengumpulan data kualitatif. Model evaluasi kualitatif selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itu, dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Hasil evaluasi kualitatif berupa peringkat, misalnya sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Terdapat beberapa model juga dalam pengumpulan data kualitatif ini, yaitu yang pertama model studi kasus, yang merupakan model utama dalam evaluasi kualitatif, di mana evaluasi model studi kasus ini memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di unit satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Yang kedua, model iluminatif. Objek evaluasi model ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem, proses pelaksanaan sistem, hasil belajar peserta didik, kesukaran-kesukaran yang dialami dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, termasuk efek samping dari sistem itu sendiri. Pendekatan yang digunakan lebih menyerupai pendekatan yang diterapkan dalam bidang antropologi sosial, psikitari, dan sosiologi. Yang ketiga, model responsif merupakan model yang sangat menekankan pada kedudukan-kedudukan, pertanyaan-pertanyaan, dan masalah-masalah yang dikemukakan oleh para pendengar saat program evaluasi berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur lain yang berkaitan dengan evaluasi. Menurut Ana Sudijono, evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi, lalu menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik yang telah saya jelaskan sebelumnya, lalu memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah penggunaan teknik tes atau non-tes, lalu menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik seperti butir-butir soal tes, lalu menentukan tolak ukur norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi, lalu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik atau dapat mengaburkan gambaran yang akan diperoleh. Langkah yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Cara mengolah dan menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik, misalnya dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik atau diagram, perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan pengukuran korelasi, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Interpretasi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan menganalisis. Atas dasar interpretasi tersebut akan ditemukan kesimpulan yang mengacu kepada tujuan dilaksanakan evaluasi tersebut. Lalu langkah yang terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga diketahui maknanya. Maka elevator dapat mengambil keputusan atau Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan prosedur memilih dan mengembangkan instrumen. Nah, sebelumnya di sini teman-teman tahu nggak sih instrumen itu apa?
Nah, jadi instrumen itu merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data. Nah, di dalam bidang penelitian, instrumen ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Nah, jadi sedangkan di bidang pendidikan, instrumen ini digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Selain itu juga dapat mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan juga instrumen ini dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu program-program tertentu. Nah, selanjutnya ada karakteristik instrumen. Secara sederhana, Zainal Arifin dalam buku Evaluasi Pembelajaran tahun 2009 nomor 69 mengemukakan bahwa ada 8 karakteristik instrumen evaluasi yang baik untuk dipilih. Yang diantaranya ada valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan juga proporsional. Nah, karakteristik yang pertama ini ada valid, yang dimana valid ini artinya tepat. Jadi kayak misalkan alat ukur mata pelajaran ilmu fakih. Nah, jadi di sini alat ukur tersebut harus betul-betul hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu fakih aja gitu, nggak boleh dicampur adukan dengan materi pelajaran yang lain gitu. Terus, validitas suatu alat ukur dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu ada validitas ramalan, validitas bandingan, validitas isi, dan juga validitas konstruksi. Kemudian yang karakteristik yang kedua itu ada reliable, yang artinya konsisten. Jadi yang dimaksud dengan konsisten di sini yaitu tidak berubah-ubah. Kayak misalkan suatu anak mengikuti tes dan anak tersebut mengikuti tes lagi di kemudian hari dan ternyata hasil dari kedua tes tersebut itu sama. Berarti hal tersebut itu dapat dikatakan reliable atau konsisten. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada relevan, yang artinya sesuai. Jadi instrumen di sini harus sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh salah satu pihak itu. Kemudian karakteristik yang keempat ada representatif, yang artinya itu materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan apabila guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Dan tentunya guru tersebut juga harus memperhatikan proses seleksi materi tersebut. Nah, gitu. Jadi selanjutnya ada karakteristik praktis, yang artinya mudah digunakan. Kemudian ada diskriminatif, yang artinya itu alat ukur harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Kemudian ada spesifik, yang artinya itu khusus. Jadi suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang dapat diukur. Kemudian yang terakhir ada proporsional, yang artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional setara sulit, sedang, dan mudah. Nah, selanjutnya ada langkah penyusunan instrumen. Jadi dalam penyusunan instrumen itu kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama itu kita harus merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Nah, setelah merumuskan tujuan, langkah keduanya itu kita membuat kisi-kisi, yang dimana kisi-kisinya itu isinya tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan. Nah, setelah membuat kisi-kisi, langkah ketiga yaitu membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, dalam membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran di sini harus berdasarkan dengan kisi-kisi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu menyunting instrumen evaluasi pembelajaran yang meliputi mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki, kemudian
menuliskan petunjuk pengisian, dan juga identitas, serta membuat pengantar pengisi instrumen. Nah, jadi teknik evaluasi pengajaran yang pertama di sini yaitu non-tes, yang artinya bukan tes. Hasil belajar dan proses tidak hanya dinilai oleh tes saja, tetapi juga dapat dinilai oleh metode non-tes ini. Akan tetapi, penggunaan metode non-tes ini untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan tes dalam menilai hasil dan proses belajar tersebut. Nah, contoh dari non-tes ini yaitu wawancara dan juga kuesioner, yang dimana wawancara merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Sementara kuesioner itu disebut juga dengan angket, yang dimana suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dan dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak juga. Akan tetapi yang dibedakan kuesioner di sini itu biasanya menggunakan formulir gitu. Kuesioner juga dibedakan beberapa jenis. Yang pertama itu dari segi siapa yang menjawab. Kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Dan kuesioner yang dari segi cara menjawab, kuesioner juga dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup dan juga kuesioner terbuka. Nah, selanjutnya ada teknik evaluasi pengajaran berupa tes. Teknik evaluasi berupa tes ini terbagi menjadi dua, yaitu tes uraian atau subjektif dan juga tes objektif. Tes uraian subjektif ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada uraian bebas, uraian terbatas, dan juga uraian berstruktur. Nah, uraian bebas ini jawaban siswa tidak dibatasi dan bergantung pada pandangan siswa itu sendiri karena pertanyaannya bersifat umum. Sedangkan uraian terbatas ini dalam bentuk pertanyaannya telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Dan yang terakhir itu ada uraian berstruktur, yang dimana uraian berstruktur ini merupakan soal yang jawabannya berangkai antara soal pertama dan soal berikutnya. Nah, selanjutnya ada tes objektif. Tes objektif itu merupakan tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dalam penggunaan tes objektif, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Nah, di sini ada macam-macam tes objektif. Yang pertama itu ada tes benar salah, yang kedua tes pilihan ganda, yang ketiga tes menjodohkan, dan juga ada tes isian. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria paling umum untuk menyatakan bahwa peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakter yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan mempertimbangkan atau memperhatikan satu, intake yaitu kemampuan rata-rata peserta didik, yang kedua kompleksitas yaitu mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, dan yang ketiga kemampuan daya pendukung yaitu berorientasi pada sumber belajar. Rambu-rambu KKM. Yang pertama ditetapkan pada awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan. Yang kedua, ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Lalu yang ketiga, nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Selanjutnya, sekolah dapat menetapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal dan berupaya secara bertahap untuk meningkatkan dalam mencapai ketuntasan maksimal. Selanjutnya, nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.
Fungsi dari KKM. Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Lalu, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan satuan pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Prinsip penetapan KKM. Yang pertama dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Lalu yang kedua, KKM kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari KKM indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Lalu kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam SK tersebut. Lalu kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan di dalam laporan hasil belajar atau LHB atau raport dari peserta didik. Selanjutnya, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Langkah penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake dari peserta didik dengan skema sebagai berikut. KKM indikator, KKM kompetensi dasar, KKM standar kompetensi, dan KKM mata pelajaran. Selanjutnya, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru tadi disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Lalu KKM yang ditetapkan itu disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Selanjutnya KKM dicantumkan dalam LHB atau lembar hasil belajar pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali dari peserta didik. Nah teman-teman, selanjutnya kita bisa lihat terdapat tabel format KKM yang berisikan kompetensi dasar dan indikator. Dan juga kriteria penetapan ketuntasannya ini terdapat kompleksitas, daya dukung, dan juga indeks. Setelahnya ini juga ada kolom nilai KKM yang telah ditentukan. Oke, baik teman-teman, di sini kita bisa lihat analisis ketuntasan atau tabel dari analisis pencapaian ketuntasan belajar peserta didik per kompetensi dasar. Nah, di dalam tabel tersebut ini terdapat kolom asal sekolahnya, mata pelajaran, kelas atau semester, lalu nama-nama dari peserta didiknya sendiri, dan juga pencapaian ketuntasan belajar peserta didik tersebut. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ini ada tabel penulisan KKM pada lembar hasil belajar. Nah, seperti bisa kita lihat di dalam tabel ini terdapat nama peserta didiknya, nomor induknya, kelas atau semester, lalu seperti biasa ada nama-nama mata pelajarannya, KKM-nya berapa, lalu nilai hasil belajarnya seperti pengetahuan, praktiknya, dan juga afektifnya dari nilai-nilai anak peserta didik tersebut. Kisi-kisi soal merupakan suatu format yang berbentuk matriks berisi informasi yang memuat pedoman pembuatan soal yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah tes dan sesuai dengan silabus mata pelajaran. Dan juga terdapat syarat kisi-kisi, yaitu yang pertama mewakili isi kurikulum yang akan diujikan, yang kedua komponennya rinci dan jelas sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahaminya. Nah, yang terakhir ini indikator harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Komponen kisi-kisi terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama ini ada komponen identitas yang berisikan di dalamnya yaitu ada identitas sekolah, program studi, jurusan, komponen identitas, mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang berlaku, alokasi waktu, jumlah soal, dan juga bentuk soalnya.
Nah, untuk komponen matriks di dalamnya berisikan komponen dasar, materi, indikator, level kognitif, dan juga nomor soalnya. Komponen kisi-kisi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini ada komponen identitas yang berisikan di dalamnya yaitu ada identitas sekolah, program studi, jurusan, komponen identitas, mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang berlaku, alokasi waktu, jumlah soal, dan juga bentuk soalnya. Nah, untuk komponen matriks di dalamnya berisikan komponen dasar, materi, indikator, level kognitif, dan juga nomor soalnya. Nah, selanjutnya ini ada tabel taksonomi Bloom untuk menyusun indikator. Nah, dalam kolom taksonomi Bloom ini terdapat 6 kolom ya teman-teman, yaitu ada C1-nya pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya aplikasi, C4-nya analisis, C5-nya evaluasi, dan juga C6-nya kreasi. Nah, selanjutnya ini ada contoh tabel dari kisi-kisi soal. Dalam tabel tersebut terdapat banyak kolom teman-teman. Yang pertama ini ada tabel kompetensi dasar, jadi kita menentukan dulu kompetensi dasarnya. Lalu yang kedua ada indikator, yang ketiga kelas atau semesternya. Lalu selanjutnya ini ada materi. Selanjutnya lagi ada indikator soalnya, lalu bentuk soal, nomor soal, dan juga skor dari soal tersebut. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.